wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan membahas materi otonomi daerah Provinsi Aceh. Perkenalkan, nama saya Angel Marulina. Perkenalkan, nama saya Jelar Sela. Saya Nuridayu. Saya Nisa Ramadhani. Saya Fauzan Wasid. Saya Rizky. Saya Muhammad Abdul Pino. A few moments later. Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada Aceh dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 misi 1959 yang berisi keistimewaan meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Kemudian nama Aceh berubah lagi menjadi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2001 sampai 2009. Nama ini diberikan ketika Aceh sedang di daerah konflik berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka pada masa pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri. Ini diberikan ketika Aceh sedang di daerah konflik berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka pada masa pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri. Aceh kemudian berubah lagi menjadi Provinsi Aceh sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang penyebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan dalam tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Aceh sampai sekarang. Aceh merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung barat wilayah Republik Indonesia dengan penduduk sebagian besar beragama Islam dan daerah yang terkuat peraturan Islam atau yang disebut syariat Islam dalam menjalankan roda pemerintahan. Dari kekentalan peradaban masyarakat tersebut khususnya berkaitan dengan agama menjadikan salah satu bukti bahwa Aceh merupakan salah satu daerah sangat unik dan berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia. Keunikan tersebut diantaranya terlihat dari penerapan syariat Islam sebagai sendi-sendi sosial maupun sendi-sendi politik. Masyarakat Aceh mulai sejak berdirinya Kerajaan Aceh Islam telah dijadikan sebagai ideologi negara, terutama pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Salah satunya adalah bentuknya pemerintahan yang mengikuti model kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah. Istilah-istilah kelembagaan negara juga banyak diadopsi dari istilah kerajaan Islam di Timur Tengah. Seperti materi digelar dengan wazir, kepada Mahkamah Agung dinamakan dengan Qadi Maikul Adil. Materi keuangan dengan nama wazir dirham. Kas negara dinamakan dengan Baitul Mal. Dan ditetapkan bahwa dasar ideologi kerajaan Aceh adalah Islam dengan sumber hukumnya adalah Al-Quran, firman Allah, Al-Hadis, ijma ulama, dan qiyas. Di sisi lain, Aceh juga unik dalam hal tata pembagian kekuasaan. Hal itu dapat dilihat dari susunan pemerintahan wilayah kerajaan Aceh dibagi atas. Gampong dikepalai oleh Gauci atau Kauci, Mukim Imam Mukim, Nangro oleh Balang, Sagoe Panglima Sago, dan Kerajaan Sultan. Kemudian, potret keunikan Aceh juga terjadi awal kemerdekaan Indonesia, di mana Aceh berhasil berperan menjadi daerah modal bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan karena Aceh adalah salah satunya wilayah yang tidak dapat dikuasai penjajah. Ketika hampir seluruh wilayah Indonesia kembali dikuasai Belanda, kemudian juga keunikan Aceh dalam penyumbangan untuk kemajuan bangsa, di mana pada saat keterpurukan bangsa pasca kemerdekaan, Aceh tidak hanya dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan pertahanan perang, tetapi juga mampu membelikan 2 pesawat jenis Dakota dari rakyat Aceh kepada pemerintah Republik Indonesia, yakni Saulawa R1001 dan Dakota RI002, ditambah dengan sebuah pesawat jenis Afro Anson R1004 dari pengusaha-pengusaha Aceh yang dibeli di Thailand. Atas dasar keunikan-keunikan tersebut dan balasan jasa atas apa yang telah diberikan Aceh terhadap kedaulatan Indonesia, sudah sepantasnya Aceh diberikan
porsi yang lebih besar terhadap pengakuan negara sebagai daerah yang khusus dan istimewa. Janji Soekarno tersebut secara garis besar telah mengabulkan dan mengakui kearifan lokal di Indonesia, khususnya bagi pemerintahan Aceh yang didasari oleh keunikan dan jasa-jasa terhadap negara Indonesia. Salah satu pengakuan negara terhadap keunikan tersebut adalah dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal usul yang bersifat istimewa. Peran dan kedudukan Mukim tersendiri tidak berubah ideologi Islam atau syariat dalam struktur pemerintahannya. Paling tidak ada 3 hal yang menunjukkan keberadaan pemerintahan Mukim pada masa prakemerdekaan sebagai lembaga yang berideologi Islam, yaitu pertama, memperhatikan syarat-syarat keagamaan yang harus dipenuhi oleh para pimpinan pada tingkat Mukim dan kampung, yang mana kepala Mukim dan juga kampung harus betul-betul memahami Al-Quran dan hadis serta ijma sebagai orang yang dituakan dalam mengatur wilayahnya. Kedua, dapat dilihat dalam sistem pengelolaan tanah umum yang belum dimiliki oleh siapapun, yang oleh masyarakat Aceh disebut sebagai tanah patullah atau tanah milik Allah. Dalam hal ini, siapa yang menghidupkan dan mengusahakan tanah mati tersebut, dialah yang berhak atas tanah tersebut untuk dimiliki atau dialihkan kepada orang lain, tentu saja setelah syarat-syarat adat terpenuhi. Ketiga, dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian melalui musyawarah. Sekian dari penjelasan video kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.